Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Linda. Anak-anak, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat. Pertemuan kita pada Senin kemarin masih pada tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Kemarin Ibu sudah menjelaskan di pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 2 ya anak-anak. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3, masih pada tema yang sama, indahnya kebersamaan ya. Di sini ada permainan tradisional yang dicontoh di buku yang kalian pegang itu. Kalian buka halaman 34. Di situ ada contoh permainan benteng-bentengan sama permainan gobak sodor. Ya, ini merupakan pembelajaran untuk di guru PJOK ya anak-anak. Untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti dijelaskan oleh Ibu Ida. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran buka di halaman 36. Ya. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai keberagaman, perbedaan alat musik, pakaian, makanan, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kalian perhatikan gambar yang ditampilkan itu ada seseorang yang sedang memainkan alat musik ya, di situ gendang. Iya. Gendang ini bagaimana cara menghasilkan bunyi, yaitu dengan cara dipukul. Getaran dari pukulan tersebut dapat menghasilkan bunyi. Indera pendengar kita untuk mendengarkan bunyi apa anak-anak? Tentunya kalian sudah tahu ya, telinga. Telinga adalah indera pendengar yang menangkap semua bunyi, baik itu berbicara, dengar suara musik, dan sebagainya. Berikut perhatikan halaman 37. Percobaan. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang percobaan bunyi ya. Pada pembelajaran 1 dan 2 kemarin Ibu sudah menjelaskan apa itu bunyi. Bunyi itu adalah sesuatu yang dapat didengar. Yang dapat didengar ini yang tadi Ibu sudah bilang bahwa untuk mendengarkan bunyi yaitu indera pendengar yang disebut dengan telinga tadi ya. Ya, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Contoh ruang hampa yang kemarin Ibu jelaskan itu ruangan yang tidak ada udara. Berarti bunyinya tidak bisa merambat ya anak-anak. Ya, perhatikan percobaan 1. Bahan dan alat yang digunakan oleh 2 orang anak tersebut, yaitu mereka menggunakan selang sama gelas aqua ya, gelas bekas. Ya, di situ salah satu anak mendengarkan ke telinganya. Salah satu anak dia berbicara menggunakan ujung selang. Ya, dari situ percobaan yang dilakukan. Percobaan yang pertama itu disebut bunyi dapat merambat melalui udara. Itu untuk percobaan yang pertama. Sekarang kita masuk ke percobaan kedua. Percobaan kedua ini, alat dan bahan yang digunakan anak-anak
Dari 2 teman yang ada di buku itu, mereka menggunakan gelas plastik. Gelas plastik 2, kemudian benang kasur. Benang kasur ini juga boleh diganti dengan benang tebal ya, yang warna putih seperti benang tukang yang biasa bapak-bapak di rumah kerja bangunan menggunakan benang putih, itu boleh. Terus di sini ada paku ya untuk melubangi gelas tersebut untuk menggaitkan antara benang yang satu dengan benang yang satu, yang pada gambar itu kedua teman sedang mendengar. Satu orang mendengarkan dan yang satu berbicara. Ya, percobaan kedua ini yang disebut dengan bunyi dapat merambat melalui benda padat. Ya anak-anak, berikut kita masuk ke contoh percobaan ketiga. Percobaan ketiga di sini alat yang digunakan tentunya berbeda ya Nana dari percobaan yang satu dan kedua. Di sini percobaan ketiga bahan dan alat yang digunakan menggunakan ember. Ember besar itu kalian isi dengan air penuh. Ya, setelah itu siapkan batu kecil. Batu kecil, kemudian yang berikut adalah corong kecil. Corong itu sama dengan cecorang ya anak-anak. Cecorang yang biasa di rumah ibu ada sering pakai. Ya, ketiga bahan ini setelah air diisi penuh, kemudian masukkan ujung corong ke dalam air dan dekatkan telinga ke corong, kemudian ketuk ember tersebut dengan batu. Ya, bunyi yang terdengar itu anak-anak itu yang disebut dengan bunyi dapat merambat melalui benda cair. Ya, sekarang perhatikan tabel yang nanti kalian mau kerjakan. Ya, itu ada 3 percobaan ya. Dan rangkumannya, buku rangkumannya itu yang nanti kalian gunakan untuk mengerjakan percobaan tersebut. Berikut kita masuk di halaman 42. Ayo membaca. Ayo membaca ini anak-anak, bacaannya ada pada halaman 29. Ibu guru lihat pada bacaan 29. Perhatikan ya, iya, ini adalah bacaan yang nanti kalian kerjakan. Di sini bacaannya judulnya Siap Menghadapi Musim Hujan. Pada bacaan Siap Menghadapi Musim Hujan ini anak-anak, di sini ada terdapat 3 paragraf. Ya. 3 paragraf. Di sini setiap paragraf kalian tentukan gagasan pokoknya. Yang kemarin pada pembelajaran 1 dan 2 juga Ibu sudah jelaskan apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok-pokok paragraf. Selanjutnya apa itu gagasan pendukung? Ya, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok atau kalimat penjelas. Itu ya, ada penjelasannya di pembelajaran 1 dan 2 ya anak-anak. Jadi setelah kalian baca setiap paragraf itu kalian tentukan mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukung dari masing-masing paragraf. Oke, mungkin sampai di situ saja untuk hari ini ya. Hari ini tugas yang mau dikerjakan di rangkuman materi di pembelajaran 3. Ya, jangan lupa sebelum kita mengerjakan tugas terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak.
Semoga kalian dapat menyelesaikan soal dengan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.